Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah teman-teman, ini udah menjelang sore, aku mau ke rumah bibi dulu. Aku tuh mau masak tapi nggak ada kemangi ya. Tadi aku beli ke warung, ternyata kemanginya udah habis. Jadi ya udah nih, aku mau minta dulu ke rumah bibi. Lumayan kan, ini metik langsung di kebun. Jadi kemanginya tuh masih seger-seger. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bi. Assalamualaikum. Ambu ada? Mau minta itu. Tadi. Peduhur doang. Peduhur doang. Di mana? Teman-teman, barusan aku udah bilang ke bibi aku mau metik sendiri, dan ini untuk kebunnya juga deket, ini di halaman rumah ya teman-teman, karena bibi itu emang suka banget sama tanaman-tanaman kayak gini, emang rajin banget gitu ya teman-teman. Terus kemarin itu di sini banyak banget kemanginya, cuman karena udah dipanen ya, jadi ini tuh kemanginya baru-baru lagi, makanya nih nggak terlalu banyak, cuman ada beberapa pohon aja. Nah dan di sini aku mau metikin dulu kemanginya, ini aku metikinnya pakai gunting juga ya teman-teman. Pokoknya kalau metik-metik apapun itu, kalau di tempat bibi atau di kebunnya itu harus pakai gunting ya teman-teman. Kalau aku sih, kalau di kampung paling dipetik-petik aja pakai tangan, tapi sebenarnya emang lebih bagusnya kayak gini ya. Jadi biar bagus aja gitu ke tanamannya, dan apa ya, nggak jelek gitulah pokoknya. Nah dan di sini aku nyari-nyari daun kemanginya, ternyata cuman sedikit ya teman-teman, banyak yang kena kutu, apa ya, kutu hewan gitu, nggak ngerti deh. Nah dan aku udah pulang aja ke rumah, aku ke rumah bibi cuman minta kemangi aja. Lanjut pas di rumah aku kedatangan paket. Nih kita buka dulu ya paketnya apa. Nah jadi di sini aku beli baju gamis atau baju kaftan ya teman-teman, karena kan kalau udah mau lebaran biasanya tuh pada mahal-mahal ya, mumpung ini masih belum lebaran. Jadinya aku beli dari awal aja. Nah dan ini aku juga lagi suka sama warna yang ini ya teman-teman. Itu warna marun tapi banyak macamnya gitu kan, tapi kalau lagi ramenya tuh disebut-sebut namanya bergandi gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya merah tuh kan banyak, ada merah marun, merah apa ya, merah cabe, terus kayak merah ati gitu. Nah kalau menurut aku sih ini lebih ke merah ati kan, ini merahnya tuh apa ya, agak keiteman gitu loh. Nah dan ini di belakangnya juga ada talinya, cuman kayaknya aku nggak suka deh kalau dipakein tali, kayak apa ya, kayak kecil banget gitu. Jadi aku lebih suka talinya nggak dipasangin nih, aku lebih suka gedeber-gedeber kayak gini. Nah dan ini untuk di bagian tangannya ini jarang ya teman-teman, jadi nerawang kayak gitu karena nantinya mau dipakein mangset juga. Nah kalau untuk di bagian badan ini kan udah ada apa ya, udah ada dalamannya juga, jadi enak nyaman ya teman-teman. Udah gitu bahannya juga lumayan tebel. Nah dan ini aku mau langsung aja ke dapur. Nah ini udah waktunya masak buat nanti buka puasa. Nah ini sebelum masak aku mau rapih-rapihin dulu cucian piring aku, karena tadi belum sempat aku beresin ya teman-teman. Pokoknya kalau bulan Ramadan itu banyak magernya deh. Tapi sekalinya ngerjain sesuatu tuh kayak cepet banget, gak berasa udah maghrib aja. Nah kayak masak dari jam 3 aja gak berasa loh udah maghrib kayak gitu, padahal gak banyak menu yang aku masak. Dan ini juga aku untuk menu buka puasa kali ini gak yang ribet-ribet ya teman-teman, aku bikin yang simple-simple aja. Udah gitu aku tuh tadi belanjanya sore ya, sekitar jam 2:30 tuh kan, sebelum ke rumah bibi aku belanja dulu ya teman-teman. Dan ternyata di warung sayur itu udah gak ada apa-apa sama sekali. Jadi emang walaupun bulan Ramadan kita tuh tetap belanjanya tuh harus abis sholat subuh ya, atau enggak pagi-pagi kayak gitu, biar sayurannya juga masih seger-seger, masih banyak juga ya teman-teman. Kalau udah sore kayak gini tuh apa ya, jadi nggak kebagian, di tempat sayurnya juga kosong, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah dan di sini aku juga mau masak nasi dulu, abis itu aku mau langsung aja masak yang lainnya, karena aku juga kan belanjanya nggak banyak ya teman-teman. Udah gitu hari ini aku juga nggak bikin yang dingin-dingin, aku nggak bikin sirup, nggak bikin kolak juga. Dan aku juga nggak bikin gorengan, aku mau langsung masak aja ya teman-teman, karena papanya Rapan juga lagi batuk, jadi mau langsung makan nasi, katanya nggak mau makan gorengan ataupun yang dingin-dingin. Nah dan ini dia untuk kemangi yang barusan aku petik ya teman-teman. Ini aku dapatnya cuman sedikit, tapi nggak apa-apa, ini juga cukup buat 2 kali masak ya.
Dan ini untuk kemanginya mau aku cuci dulu. Terus ini juga ada daun salam, barusan aku metik di depan rumah ibu mertua. Terus ini ada serai juga, aku beli cuman 2 potong aja. Ada tomat, nah dan aku juga beli ikan tongkol ya teman-teman. Cuman ikan tongkolnya ini yang udah dikapin kayak gitu. Nah sekarang aku mau marinasi tempe dulu, karena aku juga beli 1 potong tempe ya. Ini untuk bumbu marinasinya seperti biasa, aku beli yang rencengan, yang kemasan ya teman-teman, karena aku suka banget sama bumbu marinasi ini. Nah untuk tempenya ini tinggal aku potongin aja, kemudian aku celupin di bumbu marinasi. Ini untuk tempenya mau aku goreng biasa aja ya teman-teman. Nah ini untuk tempenya mau aku marinasi dulu sebentar. Pokoknya semenjak ada bumbu marinasi ini aku nggak pernah beli marinasi yang lain. Pokoknya cukup pakai marinasi yang ini ya teman-teman. Terus biasanya aku kalau misalkan goreng tempe bikin bumbu sendiri, bikin apa ya, bumbu halus gitu loh, pakai bawang putih, garam atau enggak ketumbar ya teman-teman. Cuman semenjak ada marinasi ini aku udah nggak pernah lagi bikin bumbu sendiri, karena menurut aku ini bumbunya enak banget loh teman-teman, bener-bener berasa. Nah dan ini untuk ikan tongkolnya aku beli 1 styrofoam aja, isinya tuh ada 3. Nah ini udah aku cuci bersih, terus aku goreng. Nah karena aku takut meletup ya teman-teman, takut meledak kayak gitu, jadi kalau goreng ikan tongkol tuh aku tutup. Walaupun sebenarnya kalau ikan tongkol kayak gini nggak terlalu yang meledak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ikan tongkol keranjang yang udah dipotongin kayak gitu, yang tinggal daging-dagingnya aja, nah baru itu tuh meledak-meledak ya. Kalau yang kayak gini nggak terlalu, cuman karena akunya juga takut ya teman-teman, jadi ya udah aku tutup aja. Aku buka kalau misalkan mau diangkat ataupun dibalik aja sih kayak gitu. Nah dan di sini aku mau nyiapin dulu bumbu buat ikan tongkolnya. Di sini aku mau ngalusin dulu kemiri sama garam. Terus aku kasih cabenya cuma 1 buah aja ya. Ini tuh lebih enak pedes ya teman-teman. Cuman karena Rapan juga kan biar makan ya, jadinya nggak aku pakein cabai banyak-banyak. Ini 1 cuman buat pewarna aja. Terus aku tambahkan juga bawang merah sama bawang putih dan sedikit kunyit. Terus ini juga aku tambahkan 1 buah tomat, dihalusin aja ya teman-teman sampai benar-benar halus. Nah sebenarnya lebih cepat sih di blender, cuman menurut aku bumbu blender sama bumbu ulek lebih enakan bumbu ulek ya teman-teman. Gak tahu kenapa aku tuh lebih seneng aja diulek kayak gini, karena kan kalau di blender kalau nggak dipakein air atau minyak itu tuh nggak bakalan halus ya. Nah dan ini juga aku mau tambahkan 2 batang serai. Biasanya tuh kan digeprek doang ya untuk serainya atau bumbu rempahnya kayak gitu. Cuman di sini aku kalau masak ikan cuek atau ikan tongkol tuh ya aku ulek aja gitu untuk serainya. Aku pertama kali bikin tuh bener-bener ketagihan banget loh bikin bumbu yang diulek kayak gini, pakai serai yang diulek dihalusin kayak gini tuh. Nah makanya aku setiap masak sekarang kalau misalkan mau masak cuek ataupun toko pakai bumbunya kayak gini aja ya teman-teman. Jadinya bumbunya juga kemakan, gak kebuang mubazir. Biasanya kan kalau digeprek doang ya udah nggak bakalan kemakan, cuman buat aroma-aromanya aja. Nah kalau kayak gini kan ini tuh kemakan ya teman-teman, ampe ludes. Nah dan ini juga aku tambahkan daun salam, terus ada lengkuas juga yang udah aku geprek, terus aku tambahkan sedikit air. Nah jangan lupa juga untuk tambahkan penyedap rasa, gula, garam sama mecin. Nah aku juga nggak tahu ya ini rasanya bakalan asin atau kurang garam atau kurang gula. Karena kan ini bulan puasa ya teman-teman, aku nggak bisa icip-icip, aku cuma bisa nyium aromanya aja. Nah dan di sini juga aku ada kangkung nih, mau aku tumis aja, kayaknya cocok banget ya. Cuek atau tongkol dimakannya sama tumis kangkung kayak gini. Apalagi ini kangkungnya muda-muda banget ya. Ini sebentar aja kayaknya udah matang ya, nggak tahu nih kangkung darat kayaknya ya. Nah dan di sini juga untuk ikan cueknya mau aku tambahkan sedikit kemangi yang tadi udah aku petik ya teman-teman. Jadi ini nggak semuanya karena kebanyakan. Nah ini tinggal diadukin aja sebentar, ini tunggu airnya sampai menyusut ya teman-teman. Abis itu udah deh mateng. Nah pokoknya buat teman-teman yang belum pernah nyoba masak ikan cuek atau tongkol ya di kayak giniin, boleh dicoba nih, ini menurut aku sih enak banget. Yang penting jangan di skip cabenya. Kalau aku ini skip cabenya ya teman-teman. Untuk pedasnya nanti paling aku mau bikin sambal aja. Nah dan di sini aku juga mau goreng dulu tempe yang udah aku marinasi barusan.
Untuk tempenya mau aku goreng garing, terus untuk apa ya ini, untuk kuahnya atau air marinasinya mau aku masukin juga karena enak ya teman-teman, ada aras-arasannya gitu. Pokoknya ini untuk bumbu marinasinya nggak mubazir deh, ini bisa dimakan juga apalagi sama nasi anget ditaburin kayak gitu, diaduk-aduk. Wah ini tuh enak banget ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau numis kangkung dulu nih. Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Ini aku kasih cabai juga sedikit ya teman-teman. Ini tuh cabai lagi mahal banget ya. Makanya aku kalau masak ini gak terlalu banyak cabai, karena cabai 5.000 aja tuh cuman buat sekali masak aja kurang ya teman-teman. Cuman buat satu tumisan aja tuh kurang. Makanya hari ini tuh aku masaknya gak terlalu banyak cabai. Nah ini kangkung aku kasih cabai sedikit aja. Terus untuk ikan cuek juga aku nggak tambahin cabai ya teman-teman. Jadi aku mau bikin sambal aja. Nah dan ini untuk lalabannya juga udah aku rebus. Di sini ada sawi hijau sama ada kol ya teman-teman. Nah dan ini juga masih ada sisa sayur asem yang kemarin pas sahur. Ini aku angetin lagi dan sisanya tinggal semangkok. Kayaknya sekarang juga habis ya. Sayang kan kalau bulan puasa itu sering banget buang-buangin makanan. Karena ya kayak gitu, kita masaknya tuh kebanyakan dan gak dimakan, mubazir juga kan kalau nggak habis. Nah dan ini untuk sambalnya udah aku goreng, terus aku kasih juga minyak panas ya teman-teman. Ini tuh enak banget sih menurut aku kalau sambal tomat kayak gini, karena aku sendiri kan lebih suka sambal tomat dibanding sambal terasi. Nah alhamdulillah ya teman-teman, untuk masakan aku kali ini udah beres. Ini belum maghrib, biasanya tuh keteter banget maghrib baru beres ya. Nah dan ini masakannya juga simple dan sederhana banget. Ini makanan ala-ala kampung karena ini kan gak ada ikannya, gak ada dagingnya ya. Makanan yang sederhana seperti ini, tapi alhamdulillah ya teman-teman, yang penting kita masih dikasih kenikmatan sama Allah, masih dikasih nikmat makan. Jadi makan sama apapun itu bener-bener nikmat deh pokoknya. Nah dan alhamdulillah ini udah maghrib, jadi aku mau buka puasa dulu. Ini kita makannya di depan ya teman-teman. Dan untuk makanannya nih udah dibawain ke depan juga. Terus itu ada Rapan mau ikut makan, terus mau aku suapin tapi ternyata dia nggak mau, katanya entar aja. Nah Rapan juga masih belum bisa sampai maghrib ya teman-teman, masih belajar baru sampai zuhur aja. Nah dan di sini aku mau langsung aja makan karena Rapan barusan aku suapin gak mau, katanya nanti aja makannya. Jadi ini aku mau langsung makan. Buat teman-teman semua, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Teman-teman ada yang sama nggak kayak aku, kalau pas buka puasa itu langsung makan nasi? Kalau aku pas buka puasa tuh nggak makan yang lain-lain ya, langsung aja kena nasi kayak gini. Dan aku juga ini kebetulan emang nggak bikin apa-apa buat cuci mulut juga ya teman-teman. Buat buka puasanya aku cuman masak kayak gini aja. Terus aku tadi beli es teh, sama itu ada cendol dianterin sama adik ipar aku. Kebetulan papanya Rapan juga kan lagi batuk, jadi mintanya air anget. Jadi aku nggak bikin es-esan ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.